Selamat pagi Miss Mary dan teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Kewarganegaraan yang beranggotakan saya sendiri Stephanie Claudia dengan NIM 24622010012. Saya Tiara Afriani Putri dengan NIM 24622010010. Saya Elizabeth Fiordora Elfrida dengan NIM 24622010005. Bab 6. Kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, konsep warga negara dan kewarganegaraan. A. Warga negara. Yang pertama, arti warga negara. Warga negara artinya berasal dari kata warga, artinya anggota. Jadi warga negara berarti anggota dari komunitas yang bernama negara. Warga negara sebagai terjemahan dari citizen dalam bahasa Inggris, yang artinya anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah syarat warga negara. Untuk menjadi anggota sebuah negara, seseorang perlu memahami syarat tertentu untuk dapat diakui atau diterima menjadi anggota dari negara yang dimaksud. Apabila seseorang telah menjadi anggota, maka ia dapat berkontribusi sebagai berikut: keterikatan dan kesetiaannya pada negara, dan sebaliknya, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepadanya. Di slide selanjutnya, yang B, kewarganegaraan. Yang pertama, arti warga negara. Jika warga negara menunjukkan pada orang yang menjadi anggota suatu negara, maka kewarganegaraan bermaknakan keanggotaan. Kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara warga negara dan negara sebagai komunitasnya. Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Selanjutnya, kewarganegaraan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yuridis dan sosiologis. Yuridis itu adalah berdasarkan ikatan hukum yang mengatur kewarganegaraan seseorang, dan yang kedua adalah sosiologis, berdasarkan ikatan emosional dan sosial seperti perasaan, keturunan, dan sejarah. Terus selanjutnya yaitu adalah syarat kewarganegaraan, yaitu is solis dan ius sanguinis. Ius solis atau hak berdasarkan tempat lahir. Seseorang bisa menjadi warga negara berdasarkan tempat lahirnya. Misalnya, jika seorang lahir di negara yang menganut asas ini, mereka secara otomatis menjadi warga negara tersebut. Terus yang kedua yaitu ius sanguinis atau hak berdasarkan keturunan. Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan karena memiliki orang tua yang merupakan warga negara tersebut. Kewarganegaraan ini diperoleh melalui hubungan darah. Baik, selanjutnya, masalah bebate dan apartheid adalah masalah kewarganegaraan yang terjadi karena perbedaan penentuan kewarganegaraan di setiap negara. Bipartite adalah istilah untuk orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan bipartite dapat berdampak pada kesulitan dalam hal administrasi,
dan dapat dideportasi oleh suatu negara jika terjadi konflik antar negara. Lalu apartheid adalah istilah untuk orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Apartheid dapat berdampak pada sulitnya mendapatkan perlindungan dari negara dan dianggap sebagai orang asing yang hak dan kewajibannya terbatas. Lalu penggunaan asas kewarganegaraan berdasar perkawinan yang berbeda antar negara juga dapat menyebabkan bipartite atau apartheid, khususnya bagi perempuan. Melalui perkawinan campuran, seorang perempuan dapat mempunyai kewarganegaraan ganda atau apartheid. Sebaliknya pula melalui perkawinan campuran, perempuan dapat menjadi apartheid. Selanjutnya C. Penduduk. Definisi penduduk. Penduduk umumnya diartikan sebagai orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Sedangkan penduduk dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dikatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, bertempat tinggal menjadi penanda bahwa seseorang dapat menjadi penduduk atau bukan penduduk. Selanjutnya ada dokumen penduduk. Dokumen penduduk itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada biodata penduduk, di mana keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. Lalu ada KK, kartu identitas keluarga, yang membuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Lalu ada kartu tanda penduduk elektronik, disingkat KTP di mana kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Lalu ada surat keterangan pendudukan, di mana dokumen yang paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, nik, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting, dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang. Lalu yang terakhir ada akta pencatatan sipil, di mana surat atau catatan resmi yang dibuat oleh penjabat negara, yakni penjabat catatan sipil mengenai peristiwa-peristiwa yang menyangkut kedudukan hukum seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, dan pengesahan anak atau juga penggantian nama. Baik, selanjutnya perbedaan warga negara, kewarganegaraan, dan penduduk, di mana warga negara merujuk pada individu yang diakui oleh negara sebagai anggota sahnya berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan kewarganegaraan adalah status atau hubungan hukum seseorang dengan negara. Dan yang terakhir, penduduk adalah orang yang tinggal di negara tersebut, baik warga negara maupun orang asing yang bermaksud menetap. 2. Pentingnya menjadi warga negara. Menjadi warga negara sangat penting karena memberikan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik dan mendapatkan perlindungan dari negara. Pentingnya data kependudukan dan pencatatan sipil. Data kependudukan sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang efisien seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan perencanaan anggaran negara. Integrasi data kependudukan mendukung keberhasilan program-program pembangunan,
termasuk dalam hal bantuan sosial yang tepat sasaran. Setiap penduduk memiliki hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang valid sebagai identitas resmi mereka. Ketiga, sumber informasi tentang warga negara dan penduduk Indonesia. A. Siapakah warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia baik yang berasal dari bangsa Indonesia asli maupun orang asing yang disahkan oleh Undang-Undang menurut Pasal 26 Ayat 1 UUD NKRI 1945. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Proses memperoleh kewarganegaraan bagi orang asing dikenal dengan istilah naturalisasi. Sejarah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia telah berkembang di UU Nomor 3 Tahun 1946 hingga UU Nomor 12 Tahun 2006 yang berlaku saat ini. Undang-undang ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi warga negara Indonesia dan mekanisme pewarganegaraan bagi orang asing. Yang B, siapakah penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia yang memiliki dokumen menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dokumen kependudukan ini meliputi A. Biodata penduduk, B. Kartu keluarga, C. Kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL, D. Surat keterangan kependudukan, dan E. Akta pencatatan sipil. Yang telah diuraikan di atas, kepemilikan ini nantinya akan menjadi data kependudukan nasional. Data kependudukan penting dimiliki karena akan digunakan antara lain untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, dan pembangunan demokrasi. Keempat, pentingnya data kependudukan dan pencatatan sipil. Data kependudukan sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang efisien seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan perencanaan anggaran negara. Integrasi data kependudukan mendukung keberhasilan program-program pembangunan, termasuk dalam hal bantuan sosial yang tepat sasaran. Setiap penduduk memiliki hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang valid sebagai identitas resmi mereka.